Wilayah Sumatera merupakan salah satu provinsi yang banyak menganut suku Batak terbesar, salah satunya Sumatera bagian utara, atau biasanya disebut daerah Sumut. Pada saat ketiga penginjil datang, mereka tiba di Selindung dan diterima baik oleh raja setempat. Namun perjalanan penginjil mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk, yang penduduk salah menafsirkan khotbah dari penginjil dan mereka pun diusir. Beralih kepada perjalanan Munson dan Liman yang tiba di Selindung pada tahun 1834. Dalam perjalanan mereka diterima baik oleh raja setempat. Namun beriringnya waktu, penginjilan mereka pun terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk setempat yang salah menafsirkan khotbah penginjil. Dan mereka pun diusir dan dibunuh di dekat Lobu Pining. Kedua orang misionaris muda itu pun dicurigai warga setempat sebagai bagian dari Hindia dan Belanda. Oleh sebab itu mereka dibunuh. Pekabaran Injil pun tidak terhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghun, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama H. Nieuwbrunner van der Tuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuk adalah salah satu orang Barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Ia juga orang Eropa yang pertama menetap di Danau Toba untuk bertemu dengan Sisi Mangaraja. Ketika itu Van der Tuk pun memberi saran supaya lembaga Jending mengutus para penginjil ke Tapan Uli, langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, pekabaran Injil G. van Hassel, utusan dari jemaat kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapan Uli Selatan. Ia menembus beberapa pemuda untuk memberi mereka pengajaran Kristiani. Namun pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta dari Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Heini dan pendeta Kleimer, serta oleh 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Betz dan pendeta Asad. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada RMG. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya HKBP atau yang biasa disebut Huria Kristen Batak Protestan. Kemudian Ludwig Ignor Nommensen pada rentang waktu 1834 sampai 1918 tiba di Padang pada tahun 1862. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak dan Melayu. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumbantobing yang merupakan salah satu raja suku Batak yang pertama dibaptis, untuk mengantarkannya di Barus ke Selindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk, namun karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Oleh sebab itu penginjilan yang dilakukan Nommensen dengan metode pendekatan dari Raja Pontas pun berhasil. Tibalah saatnya pada tahun 1864, misi pun berhasil yang dilakukan oleh Nommensen hingga membentuk Huta Damai atau yang biasa disebut dengan Kampung Damai, dan kekristenan pun mulai meluas dan terbentuknya beberapa gereja di sana.